Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika karena berbagai faktor maka saya belum memiliki peluang untuk bisa menjadi cawapres. Koalisi baru yang memasangkan Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Arwani menyebut Rapimnas P3 sudah memutuskan bahwa partainya mengusung Ganjar sebagai Capres 2024 dan mendorong Sandi sebagai cawapresnya. Diketahui Partai Demokrat sendiri memang sebelumnya bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres di Pilpres 2024. Namun akhirnya Anies justru memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya. Hal ini membuat Partai Demokrat akhirnya memutuskan hengkang dari koalisi. Saat jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat Menteng, Jakarta pada Senin hari ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan bakal menjalin kerjasama dengan partai politik atau koalisi lainnya usai keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. AHY mengatakan Partai Demokrat akan menyongsong pemilu 2024 dengan perjalanan baru. Dia menginginkan seluruh kader Demokrat melupakan perjuangan mendukung Anies. Dalam artian lain, kader Demokrat harus move on dan berbesar hati melihat peluang baik ke depan. Tak hanya itu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu juga meminta kader tak terpecah belah dengan situasi saat ini. Sebab Demokrat akan membuka lembar kerja sama baru. Beberapa hal sebagai respons terhadap perkembangan situasi politik terkini, juga sekaligus untuk mengklarifikasi sejumlah pemberitaan yang tidak benar, apakah itu hoax atau pemutarbalikan fakta yang beredar luas belakangan ini di berbagai media, termasuk media sosial. Seru nih. Pada kesempatan yang baik ini, saya tidak lagi akan membahas secara detail atau kronologis karena semua telah disampaikan secara gamblang sebelumnya. Pertama, melalui press release Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Bung Teguh Rifki Harsha pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023. Yang kedua, pada rapat atau sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat yang digelar pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, di mana Ketua MTP, yaitu Bapak SBY, yang secara langsung memimpin, juga menyampaikan sikap dan posisi Partai Demokrat terkait dinamika politik yang terjadi begitu cepat dan mengejutkan, khususnya tentang nasib dan masa depan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Saya bisa memahami dan merasakan apa yang ada di hati dan pikiran para kader Demokrat. Berkecamuk, juga beraduk antara marah, kecewa, juga sedih. Ada yang memilih untuk diam, tapi tidak sedikit yang kemudian mengekspresikannya di ruang publik. Sekali lagi saya bisa merasakan. Siap. Namun saya mengajak kita semua untuk sabar dan ikhlas menerima kenyataan ini. Pasti ada rencana Tuhan. Solid. Solid. Setelah kegagalan kedua yang mesti diterima oleh AHY. AHY pertama kali gagal menjadi bacawa pres pada pemilu 2019 lalu. Kala itu,
AHY sempat dijodohkan untuk menjadi bacawa pres Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun perundingan bacawa pres sempat berlangsung alot lantaran beberapa partai koalisi pendukung Prabowo juga mengajukan calon kandidat. Saat itu, nama AHY dan kandidat bacawa pres yang diusulkan PKS yakni Salim Segaf sempat menguat. Pihak Demokrat pun bersikukuh untuk menjadikan AHY sebagai bacawa pres Prabowo. Tapi, Prabowo justru memunculkan nama Sandiaga Uno yang berasal dari Gerindra. Pemimpin Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pun menolak usulan tersebut. Di sisi lain, PKS menolak AHY menjadi bacawa pres Prabowo karena merasa lebih punya kedekatan dengan Gerindra. Lantas, tanpa meminta persetujuan Demokrat, Prabowo memutuskan menunjuk Sandiaga menjadi cawapresnya. Atas keputusan tersebut, AHY pun meminta maaf pada para kader Demokrat lantaran gagal menjadi cawapres. Ia menyampaikan hal itu di rumah Ketum Demokrat SBY, Jakarta, Jumat 10 Agustus 2018.